Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Mega Laini. Saya Nita Nureskia. Dan saya Putra Bitareka, kami akan memaparkan mengenai analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di tingkat eselon 1 Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya, Universitas Pendidikan Indonesia di bawah kepemimpinan Rektor telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka standar pelayanan publik di institusi pendidikan tinggi. Rektor UPI telah menetapkan landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Rektor UPI Nomor 6093/UN40/HK/2020 tentang pelayanan publik, di mana peraturan ini mengatur tugas, tanggung jawab, prosedur, standar pelayanan, serta indeks kepuasan pelayanan di UPI. Selain itu, di UPI juga telah mengembangkan banyak infrastruktur seperti pengembangan spot, SIAK, Digital ID, dan lainnya. Dalam pengembangan unit layanan terpadu, UPI mempunyai berbagai inovasi yang telah dikembangkan seperti website UPI, Humas UPI Edu, ULT UPI, dan juga layanan legalisir online salah satunya. Yang pertama adalah SIAK. SIAK merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UPI untuk mengelola data-data akademik seperti pengisian KRS, perwalian, pengelolaan data dosen, dan juga mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah SPOT. SPOT ini merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UPI untuk level dosen dan mahasiswa yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh ataupun blended learning. Selanjutnya yaitu Digital ID atau identitas kependudukan digital yang merupakan perangkat digitalisasi yang digunakan untuk dokumen kependudukan dan aplikasi digital yang berkolaborasi dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada layanan perpustakaan secara daring untuk Sivitas Akademika UPI yang memiliki berbagai fitur dan juga layanan yang bisa kita akses secara online. Berikut ini merupakan pelayanan publik berbasis digital yang disediakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia yang terdiri dari 26 poin yang bisa dilihat di layar. Tujuan utama dari analisis input ini untuk memfasilitasi akses layanan publik dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Dalam penerapan pelayanan publik berbasis digital di UPI, berbagai input utama yang telah diidentifikasi. Yang pertama yaitu adanya teknologi yang merupakan platform online menjadi basis utama dalam pengembangan layanan digital. Yang kedua ada sumber daya yang mampu mengoperasikan sistem digital. Selanjutnya ada infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung layanan online. Selanjutnya ada data yang merupakan informasi kegiatan akademik dan layanan publik yang akan didigitalisasi. Dan selanjutnya ada regulasi dan merupakan peraturan rektor tentang standar pelayanan publik sebagai landasan analisis input yang pertama yaitu infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari jaringan internet. UPI telah mengembangkan jaringan internet yang mencakup seluruh area kampus termasuk WiFi untuk mahasiswa dan staf, data center yang merupakan pusat data mengelola informasi akademik, dan juga hardware yang tersebar di berbagai unit kerja. Sistem informasi dan aplikasi yang dikembangkan oleh UPI yang pertama ada SIAK, yang kedua ada SPOT, selanjutnya ada Digital ID, website UPI, dan juga sistem informasi dari perpustakaan yang menunjang kegiatan pelayanan berbasis digital di lingkungan selanjutnya UPI. Yaitu sumber daya manusia yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tim IT di mana personel terlatih dan memang mempunyai kompetensi di bidangnya sehingga bertanggung jawab atas pengembangan, pemeliharaan, dan dukungan sistem digital. Lalu staf akademik dan administratif dan juga mahasiswa sebagai pengguna utama layanan digital yang memiliki berbagai tingkat literasi digital. Untuk mengelola pelayanan berbasis digital diperlukan adanya kebijakan transformasi digital, standar operasional prosedur pengelolaan sistem digital, dan juga kebijakan keamanan data. Tentunya sangat membutuhkan investasi finansial untuk senantiasa memelihara untuk mengembangkan pemeliharaan infrastruktur selanjutnya digital. Yaitu ada kemitraan dan kolaborasi, salah satu contohnya yaitu kerjasama dengan Disduk Capil, ada juga kemitraan dengan penyedia teknologi seperti hubungan dengan vendor dan penyedia solusi teknologi untuk mendukung infrastruktur dari untuk IT. Evaluasi inputnya menunjukkan bahwa UPI telah mempersiapkan elemen-elemen dasar yang diperlukan untuk mengimplementasikan layanan publik berbasis digital. Namun perlu adanya pemeliharaan atau dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas dari SDM terlatih serta pemutakhiran infrastruktur TI secara berkala seperti jaringan WiFi yang kurang stabil dan juga seringkali cenderung lambat WiFi-nya sehingga dapat menghambat dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. untuk analisis proses penerapan pelayanan publik berbasis digital di UPI Bandung meliputi pengumpulan data setelah proses input, mengintegrasikan informasinya di berbagai unit, lalu pelayanan akan ditindaklanjut oleh sistem secara otomatis atau ditindaklanjuti oleh admin, di mana admin akan menentukan untuk ACC atau tidak. Sebagai contoh adalah sebagaimana yang terjadi pada perpustakaan UPI, di mana apabila kita ingin membuat kartu digital untuk member, kita akan menyerahkan data secara online, secara digital, dan nanti pada akhirnya akan diverifikasi dulu oleh admin, jadi tidak langsung oleh sistem. Sedangkan untuk beberapa kasus ada juga beberapa layanan yang akan dianalisis oleh sistem secara otomatis untuk disetujui atau tidak, biasanya dalam hal kelengkapan berkas. Lalu selanjutnya, data yang masuk ke dalam sistem akan diolah menjadi informasi yang siap disajikan dan terdokumentasikan secara digital ke dalam sistem cloud storage. Yang dalam kasus ini yang kami ketahui bahwa UPI
pakai untuk semua websitenya itu sistem WordPress. Dan untuk cloud storage yang paling sering digunakan adalah Google Drive. Dan juga data akan dienkripsi sehingga tidak mudah untuk diakses oleh umum, yang juga akan secara otomatis terintegrasi dengan platform yang terhubung ke cloud dan dapat diakses oleh orang-orang tertentu, yang dalam kasus ini setiap pegawai di UPI memiliki peran yang berbeda-beda dan dapat mengakses juga data yang berbeda. Untuk penyediaan layanannya, semua data yang terintegrasi tadi akan masuk salah satunya ke dalam CDMAS untuk informasi mahasiswa, kurikulum untuk informasi mengenai kurikulum, Spot untuk berbagai pembelajaran, Siak untuk data yang bisa diakses mahasiswa, pada dosen, dan lain sebagainya. Sistem informasi tadi tersebut terintegrasi dan juga beberapa sistem itu harus diatur manual seperti pada website resmi UPI. Beberapa layanan juga seperti layanan perpustakaan digital juga akan menyimpan berbagai informasi dan proses input yang sebelumnya, dan juga ada banyak proses atau dokumen administrasi digital itu juga termasuk proses akan masuk ke dalam storage. Nah, untuk sentralisasi manajemen digital untuk di UP sendiri itu ada pada Direktorat STI atau fokus pada teknologi informasi, di mana di sana akan ada admin yang bertugas dapat setting, akses database, akses base system, juga menjadi master admin yang bisa masuk benar-benar ke pusat data. Dan hal ini memungkinkan kita pejabat semua itu untuk dapat lebih adaptif dalam bekerja, itu juga memudahkan kita untuk bekerja baik secara daring maupun luring. Setelah membahas input dan juga proses, selanjutnya mari kita bahas tentang output yang dihasilkan serta evaluasinya. Yang pertama di sini, dengan adanya layanan UPI, terjadi peningkatan efisiensi layanan, di mana pengguna waktu tunggu untuk layanan administratif hingga 50%. Lalu adanya peningkatan akurasi data akademik dan administratif sebesar 30%, dan juga penghematan biaya operasional kampus sebesar 20% melalui digitalisasi proses. Selanjutnya terkait dengan aksesibilitas layanan. 95% layanan administratif dapat diakses secara online. Kemudian peningkatan pengguna layanan digital sebesar 75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu akses 24 jam dalam seminggu ke informasi akademik dan administratif bagi mahasiswa dan juga staf. Selanjutnya terkait dengan kepuasan pengguna. Nah, di sini kita lihat datanya 28% sangat puas dan 63% puas dengan layanan ULT UPI. Selain itu juga terdapat penurunan keluhan terkait layanan administratif sebesar 40%. Selanjutnya tentang evaluasi output. Yang pertama tentang keberhasilan implementasi, di mana transformasi digital UPI ini telah berhasil meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Namun ada tantangan yang dihadapi, yaitu beberapa kendala teknis seperti downtime system dan masalah konektivitas masih terjadi sesekali. Lalu perlu adaptasi terhadap perubahan proses kerja yang membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk sebagian staf UPI. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah kita lakukan, selanjutnya akan kita bahas tentang saran-saran yang diperlukan untuk meningkatkan layanan publik berbasis digital di UPI. Nah, yang pertama adalah peningkatan infrastruktur IT, di mana investasi lebih lanjut dari infrastruktur IT untuk mengatasi kesulitan teknis dan meningkatkan kualitas layanan digital. Lalu yang kedua, mengembangkan program pelatihan yang lebih komprehensif. Yang ketiga, memperluas integrasi layanan digital ke lebih banyak aspek kehidupan kampus. Lalu mengembangkan aplikasi mobile yang user-friendly. Lalu yang kelima, implementasi sistem umpan balik yang real time. Lalu yang keenam, meningkatkan keamanan data dan privasi pengguna. Yang ketujuh, melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas layanan digital. Dan yang terakhir, yaitu dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mengadopsi praktik terbaik dalam transformasi digital. Nah, demikianlah analisis dan saran untuk peningkatan layanan publik digital di UPI Bandung. Dengan penerapan saran-saran ini, UPI dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya dan mempertahankan posisinya sebagai pionir dalam transformasi digital di sektor pendidikan tinggi. Sekian dari kami, terima kasih.
Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. wabarakatuh.